terapinya? Alhamdulillah sudah selesai. Sudah selesai sekolah. Ini Bu, kebetulan saya itu ada agenda supervisi akademik. Nah, kira-kira Ibu punya waktu nggak untuk saya bisa melakukan supervisi akademik di kelas Ibu? Kebetulan Ibu, saya juga akan mengadakan diseminasi buat aksi nyata Ibu. Aksi nyata guru penggerak Bu? Oh iya, kebetulan. Oh gitu, oke. Jadi kita sekalian Ibu mempersiapkan untuk diseminasi. Saya juga mungkin untuk mengadakan sekali seperti ke kelas mungkin gitu. Ya. Ibu untuk diseminasinya tentang apa Bu? Nah kebetulan sekarang kalau ajaran baru mungkin saya akan lebih fokusnya ke kesepakatan kelas dulu. Kemudian tentang bimbingan kesepakatan kelas, kemudian nanti aturan-aturan apa saja yang akan dibuat di kelas tersebut. Emang diseminasi itu sasarannya ke siapa Bu? Sasarannya itu sih utamanya buat guru, tapi saya pingin ke murid terlebih dahulu, baru biasanya nanti saya minta untuk guru tersebut juga mengikuti jejak saya supaya mengadakan kesepakatan kelas lah, biar siswa-siswa lebih disiplin lagi. Ya, jadi Ibu ingin melakukan pembebasan ke guru-guru, tapi awalnya dari Siswa terlebih siswa dahulu. dulu. Oh, dan tujuan untuk siswanya Ibu? Ini soalnya kan banyak siswa yang tidak disiplin waktu, misalnya masuk kelas kadang terlambat, terus tugas-tugas jarang dikerjakan, kemudian juga itu apa namanya kadang kebersihannya juga kurang bersih lah di kelas-kelas itu. Terus tugas-tugas harus pinginnya itu ada kesepakatan bersama gimana nih kalau tugasnya nggak selesai, apakah yang dikerjakan dulu di luar ataupun gimana dipisahkan antara murid yang sudah dan murid yang belum gitu Bu, biar lebih disiplin lagi siswa tersebut menaati peraturan mata pelajaran dari dulu. Itu untuk tujuan siswa ya. Iya. Kalau untuk ke gurunya Bu? Nah, untuk gurunya itu, guru tersebut juga mengadakan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Walaupun ada yang bikin kesepakatan kelas juga atau aturan sekolah juga sudah ada, tapi kan berbeda. Jadi pingin punya kesepakatan lah kerja biar nanti terstruktur rapi nantinya kesepakatan jika telat berapa menit, tugas yang nggak selesai bagaimana. Jadi lebih disiplin waktu lagi tersebut. Budaya positif Bu. Oh gitu, iya. Kalau untuk rencananya mau seperti apa? Nah nanti kan konsepnya itu kan kadang di apa namanya kesempatan kelas, kadang kalau di jam terakhir nih kadang suka ada anak-anak yang suka boring, gimana itunya apa mood lagi belajar. Nah saya ingin mengadakan ice breaking. Oh gitu, jadi untuk meningkatkan motivasi Iya. Ibu melakukan ice breaking Iya. biar anak-anaknya tidak boring. Ya dan termotivasi mungkin dengan hiburan-hiburan dari ice breaking tersebut. Satu. Terus bagaimana lagi Prosesnya nanti ya mungkin ibu masuk ke kelas untuk nanti ngasih saran atau masukan kepada saya apa yang harus diperbaiki dari kesepakatan kelas tersebut yang sudah dibuat dari saya dan kelas-kelas yang akan saya buat. Kalau untuk kesepakatan kelasnya itu poin-poinnya seperti apa Ibu? Ya misalnya satu harus disiplin waktu, kedua menjaga kebersihan, tidak boleh makan di dalam kelas, terus apa namanya tugasnya itu harus selesai, kemudian juga siswanya harus berperan aktif, jangan pasif terus saja guru yang menerangkan tapi tidak bertanya. Jadi ada penimbasan jadi umpan balik antara siswa dan guru, kemudian memberikan reaksi kepada guru. Bisa saya mengajar apa sih reaksinya dari pelajaran saya, mungkin dari mulai masuk perasaan kalian seperti apa nih perasaannya, mungkin ada yang sedih, ada yang gembira, ada yang merasa konyol atau gimana. Nah nanti juga pas pulangnya juga harus memberikan emosi-emosi, kemudian nanti dikasih istirahat. Boleh. Kalau sebelumnya Ibu belum pernah mengadakan kesepakatan kelas? Sudah kalau kesempatan kelas tapi tidak berjalan dengan baik. Nah dari sekarang saya ingin ada kesempatan kelas yang komitmen Bu, supaya tidak pecah-pecah yang nggak ngerjain tugas dibiarkan aja begitu aja. Jadi sekarang saya ingin ada komitmennya, kalau nggak ngerjain tugas siswa di luar, jadi ada kesenjangan, siswa itu merasa takut gitu. Jadi untuk mengerjakan tugas selalu tepat pada waktunya. Ada konsekuensi mungkin ya? Iya. Ada konsekuensi yang harus dihadapi apabila tidak Mengerjakan tugas. Kalau untuk diseminasinya sendiri, untuk diseminasi rencana Ibu seperti apa? Jadi itu Bu melakukan kesepakatan kelas, kemudian
saya minta izin ke ibu, minta surat yang lebih detailnya resminya supaya ada undangan dari pihak sekolah kepada guru supaya mendiseminasi hasilnya yang saya buat. Boleh? Ya bisa saja nanti apa kita fasilitasi ya Bu ya. Kita fasilitasi untuk membuatkan surat agar guru nanti bisa melaksanakan diseminasi dengan rencana. Nah, kira-kira waktunya sudah ada nggak Bu untuk supervisi kita ataupun nanti untuk diseminasi? Itu sudah punya jadwal belum? Udah punya jadwal Bu. Mungkin kalau bisa dari ibu secepatnya mungkin besok atau minggu depannya Bu. Untuk apa? Untuk diseminasi pelaksanaan Ke guru. Besok, kalau besok apakah tidak mendadak Bu? mendadak. Karena surat harus dibuat dulu kan. Mungkin beberapa hari kemudiannya. Mau hari kapan kira-kira? Hari Kamis boleh. Kami sekarang Senin. Oh iya, bisa. Sekarang Senin? Ya. Senin, Selasa, Rabu ya masih ada waktu. Boleh Bu, bisa. Jadi Ibu mau hari Kamis ya? Iya. Hari Kamis untuk diseminasi ke guru-guru. Untuk ke siswanya supervisi kapan nih saya bisa ke kelas Ibu? Mungkin besok juga boleh Bu. Saya kebetulan ada jadwal ya. Besok jam? Saya dari jam pertama sampai jam akhir juga ada. Kita mau masuk jam yang mana nih? Yang Ibu merasa nyamannya aja gitu untuk bisa saya masukin. Mungkin dari jam pertama lah boleh. Atau jam keduanya boleh. Di jam kedua atau di jam pertama juga nggak apa-apa biar saya bisa dari awal ya. Iya, Jadi karena ini kan ininya rencananya mau ada apa inti dari pembelajaran Ibu besok itu adalah karena pertemuan pertama ya, pertemuan pertama jadi mau membuat kesepakatan kelas sama menciptakan Suasana yang menyenangkan lah Bu, Suasana yang ya, menyenangkan. supaya tidak membosankan dalam pembelajaran. Oh, itu target Ibu berarti Ya. besok ya. Saya akan niat seperti itu. Nah, untuk kesiapan di kegiatan besok apa saja yang sudah Ibu persiapkan? Nanti saya akan membuat konsep tentang kesepakatan kelas itu sendiri, mengarahkan siswa tersebut supaya masuk ke dalam kesepakatan saya yang telah saya buat. Kemudian mungkin saya akan membuat lembar pengisian kan awal pertama nih Bu, mengenai dari nama siswa tersebut, hobinya seperti apa, mungkin nanti dikasih lembar-lembar kertas aja. Ibu dari yang kesepakatan kelas tahun lalu kan Ibu tadi sudah bilang pernah ya mengadakan kesepakatan kelas dan sekarang Ibu berencana untuk memperbaiki dari yang tahun lalu ya, dari sebelum-sebelumnya. Nah yang Ibu temuin masalahnya ada di mana nih kira-kira? Kadang siswa suka makan kalau yang pertama juga kadang belum sarapan, makan seenaknya, pas sudah istirahat juga sama begitu makan karena masih Sudah ada komitmen, sudah ada kesepakatan kelas padahal. Udah ada, kadang sambil makan, kadang sampahnya sambil dibuang di atas meja atau di bawah mejanya, kolong dimasukin lagi. Ingin suasana belajar itu nyaman, bersih dan menyenangkan. Kira-kira untuk yang sekarang nih triknya nih Ibu, karena kan tadi udah dilakukan nih tapi belum maksimal Ibu ya seperti itu. Nah biar tidak keulang lagi seperti kemarin Ibu sudah punya trik ya? Punya, jadi kita mengambil komitmen aja Bu, komitmen ya bersama ini komitmen ya bersama antara guru dan siswa tersebut. Jadi komitmen misalnya kalau telat kan 15 menit, bayarnya 15 menit, mungkin dia tambahan tugas atau sambil menyanyi kasih pimpin ice breaking atau gimana ya. Berarti ada konsekuensi. Iya, ada komitmen dan konsekuensinya. Tugas sudah selesai, sekarang mungkin dipisahkan dulu Bu. Jadi siswa itu mohon maaf untuk keluar dulu, nanti kalau ada siswa yang di luar baru sedang mengajarkan tugas, setelah selesai baru bisa masuk ke kelas kan. Ketika disimpan di luar, anak jadi nggak ikut pelajaran Ibu dong, bagaimana? Kan tugas dia itu belum selesai Bu. Jadi kan ada mungkin nanti kita bikin suatu ruangan atau nanti ke tiket dititipkan supaya mengerjakan tugasnya dengan betul dan ada yang mengawasinya. Setelah selesai baru dia boleh masuk. Tidak ketinggalan nantinya? Insya Allah tidak, karena kan saya kan selalu mengajarnya kadang
kadang kalau ada info aku, saya share PPT saya ke WA grup dari siswa tersebut. Tapi kondisinya tugasnya itu pengerjaannya di luar jam atau di saat-saat tadi kan, kalau begitu berarti di saat-saat pembelajaran. Iya, saat pembelajaran. Dia mengerjakan tugas yang mana, yang PR. Nah, kenapa perlu di luar? Karena untuk memberikan efek jerak supaya kalau ingin masuk lagi tugasnya harus selesai. Gimana kalau nanti dia kata ibu terus mengulang terus, nah, nanti kita ambil lagi solusi jalan tengahnya lagi, dirumuskan kembali. Apa sih mau ini? Adakah kesulitan belajar? Mungkin ada kesulitan belajar, nanti tanyakan lebih dahulu. Untuk sementara itu seperti itu dulu. Untuk bentar nanti maaf ya Bu, apakah nggak rugi di anak kalau misalkan dikeluarin, ada cara lain nggak selain itu? Kalau nggak dikeluarin nih, kan ibu mau mempersiapkan buat besok nih, buat besok. Nah kalau misalkan kan itu kejadian lagi, umpamanya dari kesepakatan itu tuh kejadian lagi kan, namanya juga anak-anak. Kalau misalkan seperti itu, nggak rugi di anaknya itu, karena apa ya, bukannya jerak tapi malah apa sih, asik gitu, kayak kalau bahasa Sundanya ngehanakeun gitu. Nah, mungkin kalau pandangan ibu ngasih saran seperti itu, nanti mungkin saya pisahkan bangku duduknya, mungkin dia di belakang tetap ngerjain tugas tapi di kelas sambil dia mendengarkan apa yang dilanjutkan materi selanjutnya kayak gitu. Kalau misalkan seperti itu dipisahkan, apakah dianya nanti akan fokus nggak? Kemungkinan dia nggak akan fokus ibu, tapi bisa mendengar, mendengar apa yang materi yang dipaparkan selanjutnya seperti itu. Atau kalau nanti bisa aja ditunda nanti di akhir pembelajaran mungkin dia bisa mengerjakan. Nah, sambil diawasi oleh saya sebagai pamongnya, kesulitan belajarnya itu di mana, kenapa dia sampainya bisa mengerjakan. Jadi yang saya tangkap ada dua ya. Tadi yang pertama, konsekuensinya adalah tidak ikut pembelajaran, mengerjakan tugas atau disahkan di belakang, tapi ibu tetap ngajar, ya kan? Yang satu lagi dikerjakannya di akhir pembelajaran. Jadi dia mengikuti pembelajaran dulu, baru setelah selesai yang lain mungkin pulang, saya masih mengerjakan. Kira-kira menurut ibu bagusan yang mana antara pilihan satu dan kedua? Tapi menurut saya sih bagusan yang kedua sih Bu. Bagusan yang kedua ya. Jadi saya mau meluangkan waktu untuk siswa tersebut sambil menanyakan apa sih kesulitan apa yang dia punya kayak gitu. Jadi ada sesi curhat juga ya? Iya, boleh seperti itu. Boleh lah, bagus Bu justru. Ya, makasih Bu. Bisa di apa namanya samakan untuk memperbaiki yang sebelumnya. Jadi kekurangan yang kemarin itu bisa diperbaiki di kesepakatan yang sekarang, tentu saja dengan komitmen. Nah, dari tadi yang dua pilihan itu kan contoh salah satu ya, contoh salah satu. Nah, kalau yang dari yang contoh tadi, dari dua pilihan yang tadi, kebanyakan yang menguntungkan anak yang pilihan ke satu atau kedua. Ke satu sama menguntungkan anak. Karena dia tidak mengikuti pelajaran, saya cuma mengerjakan tugas saja. Mengerjakan tugas saja. Untungnya di sisi dia nggak mendapatkan ilmu yang materi yang saya sampaikan. Untung apa rugi sebetulnya dia? Apa ya? Untung apa rugi? Kalau anak misalkan kan dia dikasih waktu untuk mengerjakan PR yang sebelumnya sama ibu, tapi dia tidak mengikuti pelajaran ibu. Untungnya gimana? Dia nggak dapat pelajaran yang hari ini dong. Nggak dapat pelajaran. Kalau nggak dapat pelajaran, untung rugi sih. Maaf. Untung apa rugi? Enggak. Dia kan untungnya siswa, ruginya tidak bisa mendapatkan pelajaran kayak gitu. Asik dari dia sendiri kan ngerjain tugas aja. Usah kalau dianya nggak mood, jadi dia yang untung kayak gitu. Tapi kalau dianya memang harus ditekankan, jadi dia yang ngerugi juga, nggak dapat pelajaran.
menurut kacamata ibu lebih baiknya yang mana, dia yang harus untung atau ibu yang untung, maksud untung itu karena materi ibu nyampe semuanya Ya, yang mana? harus sampai saya. Jadi sesuatu tersebut lebih baik saya tanya aja ke dalam kelas. Nanti dikerjain kan tugasnya nanti. Harus didirikan. Untuk konsep tadi ada berapa poin ibu yang Ada beberapa poin Bu, itu yang satu sepakat itu kan kalau waktu kemudian tanggung jawab. Kemudian saya ingin siswa itu lebih beraktif lagi, berperan aktif, bukan hanya guru yang menyampaikan materi saja, tapi siswa harus berperan aktif. Siswa saling menanya, kemudian saling menghargai pendapat dari guru ataupun temannya juga. tiga. Kemudian menjaga kebersihan. Oke. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas, sampah-sampahnya juga bekasnya harus bersih lah Bu, nggak boleh ada tutup. Kalau bisa nanti siswanya ditekankan bawa wadah sendiri, minuman sendiri, jadi mawari Bu, bawa wadah sendiri. Oh, ini keren ibu jadi punya program itu ya, mawari bawa wadah sendiri. Oh, bawari bawa wadah sendiri. Ini keren ibu, programnya itu bisa digalakan. Program itu untuk kebersihan berarti ada bawari. Ada apa lagi Bu nih rencananya? Itu aja sementara itu. Mungkin nanti ibu di dalam kelas mungkin bisa kasih saran atau masukan. Ada hal lain nggak yang bisa saya bantu untuk kelancaran besok ini ataupun untuk nanti proses disimulasi? Sementara itu cuma itu saja. Saya ingin ada program dari cuma meminta izin ke ibu dulu untuk melaksanakan diseminasi. Kemudian saya tolong juga kasih saran masuk ke dalam kelas dan melakukan kesepakatan kelas. Kemudian nanti saya juga minta ibu juga memfasilitasi saya untuk memberitahukan secara resmi pada guru-guru tentang diseminasi ini yang saya lakukan. Itu saja. Ya. Ibu, mungkin insya Allah nanti saya akan buat surat sebelumnya dan untuk guru-guru di hari Kamis ya, kita hari Kamis. Kemudian kalau untuk ke siswa supervisinya besok di jam pertama. Terus apa lagi ya, untuk kelengkapan lainnya sudah ada yang poin-poin oke, paling nanti kita ketemu saja nanti di kelas seperti apa dan kita santai aja jadi saya persiapan sesuatunya. Mungkin paling nanti kita adakan lagi setelah supervisi, nanti kita ngobrol lagi untuk apa-apa nih yang menjadi kendala ibu selama nanti di kelas besok kendalanya. Ibu terima kasih untuk waktunya saya panggil di sini. Paling besok juga saya mohon maaf, minta waktu ibu untuk saya ikut di pelajaran ibu. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa Bu. Santai aja ya. Ya, saya ingin juga ada dari masukan saran-saran buat saya Pak yang kurang-kurangnya. Terima kasih Pak. Sampai bertemu besok berarti di kelas ya Bu ya. Tetap semangat nih membawakan perubahan. Ada bawari itu saya apresiasi sekali punya program ini. Dilanjutkan saja kalau sekolah. Ya, terima kasih Bu. Mari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini kita sama ibu sudah kapan? Pas tadi. Pas PLT. Terima kasih. Ada yang masih tak ingat siapa namanya? Ya, Ibu Nita. Ibu namanya di kampus kita mengajar bahasa Indonesia untuk jenjang kelas 10 dan 11 sekarang. Juga mengajar bahasa Indonesia.
Janji menjaga kebersihan, menghargai orang yang di depan. Ketika ngobrol gimana itunya, mau dia yang presentasi materinya atau gimana. Nanti pelajaran bahasa itu ada 6 bab untuk kelas 10. Yang pertama mengenai observasi, yang kedua itu eksposisi, analisa ya. Nanti ibu pakai paketnya ini dulu, ya tinggal download. Nanti buka bukunya MPS, buku siswa, ada buku siswa dan buku guru di sana. Atau ada yang punya isinya? Ada 11, seksinya 5, boleh 5, 6, 2. Nanti yang sudah belakang. Tuh, boleh mau siap? Sudah mulai? Nah, untuk materinya mungkin nanti kedepannya minggu depan kita akan laksanakan materinya terlebih dahulu. Kan sudah terangkannya ada apa saja di bab 1 dan di bab 2, 3 tentang semester 1 dan semester 2 kalian bagi 2 itu 3. Jadi sedih nggak? Iya. Sedih. Kenapa sedih? Kenapa? Nggak dikasih uang jajan. Sedih katanya. Sekarang gembira. Terima kasih kalau begitu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka, terima kasih ya Bu ya, tadi sudah Ya, diperbolehkan sama-sama. untuk melakukan supervisi. Sama Bu. Nah, bagaimana nih Bu perasaannya? Rasanya sangat senang Bu, karena ternyata si anak itu sangat aktif dan kreatif di kelas Bu, ketika membangun kesepakatan kelas. Ya, syukurlah kalau Ibu tidak tertekan dengan adanya saya di kelas Bu. Iya nggak Bu? Enggak. Kira-kira apa yang bisa Ibu refleksikan dari kegiatan supervisi tadi? Nah, dalam kegiatan tersebut saya lebih fokus ke anak, begitupun anak juga lebih fokus ke saya dengan apa? Dengan komitmen tadi yang Ibu lihat ya, kesepakatan kelas dibangun. Anak-anak berpusat ke anak. Ya, terus anak saya juga bisa berpusat kepada anak juga, karena pembelajaran dalam pembelajaran kurikulum mereka haruslah berpusat kepada anak. Terus bukan guru lagi ya, anak fokus ke guru, tapi anak kita berfokus kepada anak, mengembangkan keaktifan dan kreativitas yang anak tersebut. Adakah hal-hal yang harus diperbaiki Bu? Hal-hal yang pasti diperbaiki. Kalau di sekarang kalau lihat anak cukuplah aktif, karena kita bisa membangun komitmen bersama. Untuk materi saya baru menyampaikan materi Bu, cuma secara garis besarnya. Tadi kan seperti yang saya lihat sebelum masuk nih, walaupun saya belum memulai pelajaran, saya ingin mengetahui namanya siapa, melalui perkenalan, kemudian perasaannya sih bagaimana sih sebelum saya masuk ini, ingin tahu. Melalui stick note saya siapin, kemudian nanti anaknya mengekspresikan perasaannya mereka sendiri. Bolehlah bebas, mau sedih, mau bahagia, atau apa, pokoknya perasaan saat ini, mau berlopai-lopai atau gimana, pokoknya ekspresikan di sana. Jadi anak Ibu sudah bisa mengukur perasaan anak saat itu ya. Ya. Terus Ibu bandingkan dengan sesudahnya? Oh iya Bu, tentu saja saya bandingkan. Terus saya juga kan ada permainan-permainan membangun dengan tentang ice breaking. Kan sebelumnya saya perasaannya bagaimana? Kemudian saya membuat ice breaking. Yaitu ada gerakan-gerakan senam pinguinnya Bu. Senam pinguin, setelah senam pinguin ternyata yang tadinya anak mengisi emosinya yang sedih merasa bahagia. Jadi ada perubahan perasaan yang tadinya sedih jadi bahagia, ada yang bahagia, jadi bahagia. Jadi yang sudah bahagia tambah bahagia, tambah bahagia lagi dengan Ibu di kelas ya Bu ya. Kalau untuk kesepakatan kelas ini seperti apa? Adakah yang harus diperbaiki dari kesepakatan kelas? Nah, untuk kesepakatan kelas tadi maaf saya lupa malah menyebutkan hukuman. Ada hal-hal harusnya iya. konsekuensi, harusnya nggak boleh ya Bu hukuman. Iya, nggak boleh ada hukuman
hukuman kalau di kurikulum Merdeka ini ya. Iya. Tadi kan contohnya gini Bu, datang tepat waktu, nanti konsekuensinya berapa menit ketelatannya? 5 menit katanya. Kalau 5 menit belum datang gimana nih? Tadi apa hukumannya adalah membersihkan kelas, harusnya mah jangan hukuman membersihkan kelas, tapi apa namanya komitmennya itu konsekuensinya itu harus membersihkan kelas. Ya, itu mah mungkin sedikit kekeliruan saja mungkin ya Bu ya. Jadi Iya. anak harus menyadari Kesalahan atau kesalahan Bu yang namanya apa konsekuensi dari kesepakatan kita bangun. ada kesepakatan, ada konsekuensi, bukan adanya kesepakatan, ada hukuman. Seperti itu. Ya, tadi Ibu Menyebutkan hukuman, padahal maksudnya konsekuensi. Oke. Itu saja yang mau saya harus diperbaiki. Lagi Mungkin dalam pembelajaran kita juga di depannya juga harus membangun komitmen bersama supaya tidak mudah nanti komitmen yang mulai dibangun jadi biar aja udah masuk lah yang telat. Nah jadi harus membangun ketika salah ya harus dikasih konsekuensinya seperti apa. Tadi kan ada kalau ingin menjaga kebersihan minta waktu 10 menit lah Bu tadi untuk menjaga. Nah nanti kita komitmennya bersama-sama menjaga kebersihan kita. kalau untuk rencana tindak lanjut nih, Ibu mau seperti apa? Rencana tindak lanjut. Karena tadi Ibu sudah tahu nih apa-apa yang menjadi kekurangan dan harus diperbaiki ke depannya. Nah, sekarang rencana tindak lanjutnya bagaimana? Nah, untuk tindak lanjutnya saya ingin sih membangun dari siswa itu keaktifan dan kreativitasan anak dalam pembelajaran dan membangun juga ini menjaga juga komitmen bersama dan kesatuan siswa Mantau ya. yang memantau monitoring lah istilahnya Monitoring kalau kesepakatan itu masih berlaku dan itu terus mungkin akan berjalan terus mungkin kan ya. pastinya harus berjalan terus. Dan selanjutnya apa Bu rencana tindak lanjutnya? Tadi kan yang pertama monitoring ya, monitoring kesepakatan agar tetap bisa berjalan. Ya, nah, ini Bu mau monitoring juga kan tadi kan menciptakan suasana yang menyenangkan juga di kelas. Berarti saya harus mempunyai banyak ide-ide ice breaking-nya. Harusnya stok banyak ya ice breaking. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan mungkin saja ice breaking tersebut munculnya dari anak-anak tersebut. Karena kan anak-anak juga pernah mengalami TK atau gimana ataupun yang di pramuka kegiatan sebelumnya ada yang boleh melakukan sambil berbagi ice breaking-nya. Jadi berbagi ice breaking. Iya, berbagi ice breaking untuk membangun suasana emosi perasaan. Jadi kontrol emosinya gimana sih kalian gitu. Jadi tidak mesti ice breakingnya dari Ibu aja ya. Iya. Anak-anak pun boleh. Boleh. Karena Katakan. ya supaya tidak monoton lah Bu dalam pembelajaran. Stok juga Ibu nggak ini ya. Iya. Harus nyari-nyari lagi. Iya harus cari lagi referensinya. Oke. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya mungkin saya ingin menanyakan pengembangan dirinya. Kalau tadi kan rencana tindak lanjutnya ya. Sekarang pengembangan diri Ibu nih. Ibu ingin meningkatkan apa saja yang ingin Ibu kembangkan? Nah, mungkin saya ingin kembangkan itu saya harus mencari ide-ide kreatif tentang ice breaking. Kemudian dalam pembelajaran saya juga harus mencari beberapa referensi metode pembelajaran yang menyenangkan juga Dan diciptakan ide kreatif ya. Tujuannya untuk membangun suasana perasaan ketika sebelum dan sesudah pembelajarannya. jadi anak mungkin merasa bahagia Jadi tujuannya mah membuat anak happy gitu ya. di kelas ya. Ukuran keberhasilannya apa Bu dari ide kreatif itu? Bisa anak itu bisa aktif dan kreatif gitu. Ibu bisa menciptakan itu ukuran keberhasilannya apa? Membuat anak merasa bahagia Bu Sama belajar Ibu ya. pembelajaran. Pendukungnya Mungkin saya nantinya ingin ada musik-musik, mungkin nanti ngambilnya di handphone atau di radio atau gimana lah, pokoknya ada media-media audio pendukungnya. ya. Terus apalagi Bu yang ini dikembangkan dari diri Ibu? Ide kreatif udah. Kemudian dari metode-metode pembelajaran. Oke, metode pembelajaran. Nah, Bagaimana nih? metode-metode pembelajaran haruslah bervariatif pun nanti saya mengembangkan, jangan hanya metode ceramah saja ataupun metode yang lainnya misalnya discovery atau gimana, tapi ke semuanya itu harus dicampur aduk lagu supaya tidak bosan.
divariasikan, bukan variasi campur ya. aduk. Ya, Divariasikan. Tujuannya biar apa, Bu? merasa anak tidak jenuh, Bu, tidak bosan dalam pembelajaran tersebut. Gitu. Oke. Ukuran keberhasilannya? Nah, ukuran keberhasilan itu tercapainya pembelajaran tersebut, tercapai atau tidak, sesuai tidak nih metode yang digunakan untuk metode pelajaran A menggunakan metode ini. Jadi berarti terus dievaluasi berarti ya? Kalau Iya, gitu? harus. Pendukungnya apa, Bu? Nah, saya biasanya pendukungnya menyediakan LKPD ataupun PowerPoint, bersama Infokus, namanya stick note, Bu. Apa ya namanya? Media ya? Media, ya. Oke, berarti Ibu media pembelajaran yang bervariasi gitu berarti. Iya, harus menyediakan media pembelajaran bervariasi. Oke. Selanjutnya apa lagi, Bu, yang harus Ibu kembangkan? Ada lagi nggak yang mau Ibu kembangkan lagi selain tadi kan ide kreatif, kemudian metode pembelajaran yang harus ditingkatkan, apalagi? Kemudian kan ini, Bu, untuk membangun kedisiplinannya. Oh iya, membangun kedisiplinan. Membangun kedisiplinan dari pembelajaran, Bu. Oh, itu tujuannya, berarti tujuannya membangun Ya, kedisiplinan untuk membangun disiplin. ya, disiplin dan tanggung jawab. Berarti ya meningkatkan tanggung jawab ya. Ya, Jawab untuk tujuannya disiplin. Ukuran keberhasilannya apa, Bu? ketercapaian materi. Oh iya, pencapaian materi. Terus kalau dia disiplin, apalagi terlihat apa yang menunjukkan anak itu bertanggung jawab gitu? Aktif dan kreatif. Aktif, berarti apa ada lagi? Mungkin cukup sekian dulu. Kalau dari pantau kan saya baru masuk ini. Kemudian bisa juga mungkin bisa dilihat dari perubahan sikap dan perasaan. Perubahan sikap Dan perasaan. perubahan perasaan Dan hasil pembelajaran. Oke. Kalau medianya ada nggak, bukan untuk tanggung jawab? Media tanggung jawab mungkin saat ini masih belum ada, Bu, ya, mendukungnya mungkin tanggung jawab tugas. Tugas atau mungkin lingkungan pembelajaran mungkin bisa nggak? Bisa aja, Bu. Jadi kan untuk tanggung jawab dan disiplin itu kalau dilihat dari materi itu tugas bukan tugas. Iya, tugas tepat waktu enggak ya? Iya, kayak gitu. Oke. Itu saja Bu yang ingin rencana pengembangan ini. Ya. Oke. Terima kasih Ibu untuk diskusi pasca observasinya. Ya, Mungkin nanti sama-sama, kita Bu. ada ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya, Ya. yang lebih leluasa lagi di luar konteks dari supervisi ini ya. Ya. Jadi Ibu jangan takut nanti kalau misalnya, atau jangan apa ya, kalau ketika saya meminta Ibu untuk saya untuk hadir di kelas ini Iya, lagi nggak apa-apa, gitu. Bu. Iya. Karena memang saya lihat anak-anak juga ceria. Iya, saya juga minta ke Irfan ingin ada saran, masukan ketika saya masuk dalam kelas tersebut. Oke. Tapi sejauh tadi selama supervisi itu sudah keren ya, udah bisa menciptakan, ya tadi saya lihat sendiri semuanya mengalir dari anak, untuk anak. Ketika ada hukuman ibu langsung, oh iya ya ternyata bukan hukuman ya, gitu. Iya. Sudah keren Bu. Terima Tinggal kasih, Bu. ditingkatkan saja, Iya. tetap dijaga kebiasaan baik dari anak-anak, dari kesepakatan kelas tadi. Kalau sudah jadi kesepakatan ya berarti mudah-mudahan menjadi kebiasaan baik. Iya, itu Dan juga itu paling susahnya menjaga komitmen bersama. Mudah-mudahan terjalin semua komitmennya. ya amin. Ini juga tetap apa ya, menjadi guru yang kreatif, yang Amin, bisa Bu. jadi menjadikan murid-murid kita menjadi lebih baik. Iya. Terima kasih ya Bu Nita ya Sama-sama, untuk Bu. waktunya, sukses selalu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur adalah kita sama-sama menyanyikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini di hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 rekan sejawat kita, Ibu Nita Puspita sedang melaksanakan kegiatan program guru penggerak yang akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Terlebih juga salawat dan salam adalah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu,
kasih kepada saudara moderator Bapak Idris yang memberikan kesempatan saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Dan saya juga berterima kasih kepada kepala sekolah yang memberikan kesempatan hari ini untuk melaksanakan diseminasi positif, juga kepada rekan-rekan guru. Terima kasih atas kehadirannya, juga kepada siswa-siswi yang sudah senang hadir dalam melaksanakan diseminasi budaya. Hari ini saya akan melaksanakan diseminasi positif tentang keyakinan kelas. Kebetulan saya sudah melaksanakan ketika masuk sekolah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini harus ada di lingkaran budaya positif, yaitu lingkungan yang positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Itu kan saya sudah melaksanakan peraturan kelas, keyakinan kelas di kelas saya sendiri. Ya, dalam melaksanakan keyakinan kelas dan melibatkan siswa-siswi untuk apa yang diinginkan dalam pelajaran saya. Ini juga bisa dilakukan oleh bapak dan ibu guru yang ingin melaksanakan diseminasi budaya positif peraturan kelas di dalam kelas, supaya kelasnya terjalin dengan kondusif, supaya peraturan-peraturan kelas itu dapat diikuti oleh semuanya. Peraturan kelas juga kita melihat dari Maslow, yaitu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Lalu pula dari keinginan ibu, bapak, juga anak-anak juga ada ini kebutuhan bertahan hidup. Seperti apa bertahan hidup? Makan, minum. Kemudian pasti di antara kalian juga ingin adanya cinta dan kasih sayang, seperti dihargai, dihormati, dan lain sebagainya. Kemudian kebebasan untuk memilih. Kalau dalam pelajaran siswa-siswi ini pinginnya seperti apa konsepnya? Apakah mau melakukan proyek, produk, ataupun analisis? Kemudian ada kesenangan, kemudian ada kekuasaan. Lalu bagaimana membangun budaya positif melalui keyakinan kelas? Nah, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Kemarin kita sudah melaksanakan keyakinan kelas dengan melibatkan anak-anak inginnya seperti apa melalui stick note, kemudian ditulis inginnya apa, kemudian ditempel di dinding atau di papan tulis di sini. Kemudian dipilih mana-mana yang hampir sama ya, kemudian disepakati bersama. Di sini keyakinan dan kesepakatan kelas mungkin hampir sama ya. Keyakinan kelas dan kesepakatan kelas adalah seperangkat nilai-nilai prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa memandu perilaku dan interaksi dan dalam kelas. Kesepakatan kelas juga merupakan perjanjian atau aturan yang dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar nyaman, produktif. Kesepakatan kelas biasanya mengatur kehadiran disiplinan, kerjasama, dan tanggung jawab serta lain-lain. Contoh keyakinan kelas, saya telah melaksanakan keyakinan kelas saya seperti peraturan kelas. Yang pertama, misalnya ini kan kata negatif ya Bu, dilarang membuang sampah. Kita rubah menjadi kata positif, buanglah sampah pada tempatnya. Ternyata di sini kata-kata ini mempunyai nilai kebajikan. Apa dari membuang sampah artinya? Ya, kebersihan. Kemudian tidak boleh berkelahi. Mungkin di antara kalian siswa-siswi suka ada kesalahpahaman ya, tidak boleh berkelahi. Ini kan negatif, kita ubah positif menjadi hargai dan menghormati orang lain. Jadi nilai kebajikannya adalah menghormati dan menghargai. Juga di sini juga ketika guru berbicara juga namanya juga menghargai ketika orang berbicara. Kemudian yang ketiga, tidak boleh kesiangan. Yang pernah ya melaksanakan, kita rubah menjadi datang tepat waktu. Kemudian dilarang berkata kasar, fokus dalam belajar. Artinya menghargai. Kemudian yang nomor 6, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Masih ada kalian makan dan minum? Nah, di sini kita kan
minum seizin guru. Kalau gurunya membolehkan silakan, kalau tidak jangan makan, jangan membiasakan makan ya. Kemudian tidak boleh menggunakan HP, jadi gunakan HP dengan bijak. Di sini juga ada asal kewajibannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang merusak sarana dan prasarana sekolah, berarti menjaga fasilitas sekolah. Seperti mencoret-coret bangku itu sudah merusak dalam fasilitas sekolah. Ini apa? Tanggung jawab. Tidak boleh mencontek. Masih ada kita lihat mencontek? Masih ada. Kita ubah bersikap jujur dalam belajar, artinya jujur, dan dilarang memakai make up berlebihan. Di sini ada kesederhanaan dalam berpenampilan, yang suka glamor dalam berpenampilan dikurangi kalau di sekolah ya. Itunya adalah kesederhanaan. Ini contohnya. Kalau ini nggak usah ya, ini dalam artian data analisis dalam tabel T dan tabel Y. Ada tampak, ada tidak tampak. Tadi datang tepat waktu, kesiangan ya, ini kita tahu ya. Bagaimana implementasi budaya positif? Nah, kita juga dalam penerapan budaya positif dalam kelas ini atau dalam lingkungan sekolah juga sangat terpengaruh atas perannya guru, kemudian guru dan lingkungan itu sekolah sendiri. Kalau dari guru, berarti guru memiliki peran kunci dalam mendorong budaya positif, memberikan contoh, memfasilitasi diskusi, membangun hubungan yang inklusif di kelas. Jadi ada antara interaksinya antara guru dan murid. Kemudian keselarasan dengan kurikulum. Ketika kita mengajar, kurikulum apa yang ada di dalam sekolah kita, apakah masih K13 atau sudah menjadi kurikulum merdeka, juga mempengaruhi dalam budaya positif. Kemudian pengaruh lingkungan sekolah juga mempengaruhi terhadap budaya positif ini, yaitu mendukungnya sekolah dengan progresif, kemudian berperan penting dalam mendorong budaya positif di sekolah. Harus ada implementasinya, programnya mendorong siswa untuk membangun budaya positif. Nah, juga ada kolaborasi antara orang tua dan sekolah. Ternyata dalam budaya positif ini ada kolaborasi, hubungan apa namanya, sekolah dengan orang tua. Orang tua sangatlah berperan penting untuk mendorong budaya positif. Contohnya ibu bapak guru atau wali kelas, kita kan membangun berperan sama orang tua hubungan. Jadi ada anak yang tidak bisa melaksanakan program pembelajaran, seperti apa? Kita komunikasikan dengan orang tua. Artinya, oh si A ini kekurangannya dalam pembelajaran ini. Jadi untuk mendorongnya nanti kita bisa minta bantuan dari orang tua sendiri untuk mendorong anaknya supaya berkembang, mengerjakan seperti tugasnya. Kemudian pentingnya komunikasi. Jadi antara orang tua, guru, dan lingkungan sekolah itu sangatlah berperan aktif. Kemudian dukungan komunal, berarti dukungan yang menyeluruh antara guru, orang tua, dan pihak sekolah. Nah, di sini penerapan keyakinan kelas. Penerapannya itu seperti proses partisipan, pembentukan kesepakatan kelas, konsistensi, dan menghormati keanekaragaman. Seperti tadi yang sudah dijelaskan contoh dari keyakinan kelas. Sekarang pembinaan hubungan yang positif. Lalu bagaimana pembinaan hubungan yang positif? Itu harus terbuka, ada penguatan kepercayaan dan inklusi. Terbuka berarti semua guru pas tadi 3 orang tua bisa merupakan inspirasi ataupun mengasih sarana atau sarana idenya untuk melakukan kebiasaan budaya positif. Kemudian penguatan kepercayaan. Jadi keyakinan kelas membantu penguatan kepercayaan. Di sini tidak ada keyakinan kelas. Sudah tempel? Ada ya? Kemudian penanganan konflik. Nah, ketika ada permasalahan, ibu bapak guru tidak harus ngegas langsung memberi hukuman. Tetapi dalam budaya positif ini kan biasanya ada pelanggaran, ada hukuman. Kalau dalam budaya positif ada pelanggaran, resolusi segitiga, kemudian baru ke konsekuensi.
kesalahan lagi, kemudian si anak tersebut bisa sadar kembali. Konsistensi dan keadilan. Penanganan konflik harus konsisten dan adil, mencerminkan nilai-nilai positif yang diterapkan di dalam kelas. Kemudian evaluasi dan pengembangan, refleksi bersama. Evaluasi berkaitan dilakukan secara kolaboratif antara guru dan peserta didik, memungkinkan refleksi bersama untuk pengembangan budaya positif. Yang kedua, pengakuan atas pengembangan peserta didik. Ketiga, perbaikan berkelanjutan. Jadi kalau ada evaluasi dan pengembangan pasti ada berkelanjutannya untuk tindak lanjutnya. Dampak positif pada peserta didik. Yang pertama ada pengembangan karakter, peningkatan kemandirian dan kesejahteraan emosional. Jadi ini perlu dikembangkan dalam budaya positif. Karakter berarti sifat-sifatnya, kemandirian bisa mandiri sendiri terhadap tanggung jawab dan tugasnya. Kemudian kesejahteraan emosional. Ini emosi harus dikontrol antara guru juga dan murid. Ketika guru mendapatkan murid yang nakal, jangan langsung emosional, tapi langsung di restitusi segitiga di mana terletak kesalahannya. Begitu pula dengan peserta didik. Nah, lalu untuk prestasi akademik itu memotivasi belajar, kemudian meningkatkan konsentrasi, kemudian penghargaan atas prestasi. Hubungan sosialnya itu pembentukan persahabatan, pengembangan keterampilan sosial, pengalaman politik, yaitu perasaan pengalaman politik yang memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap bersama. Nah, budaya juga itu bisa mempersiapkan untuk masa depan. Pemahaman atas nilai seperti jujur, apalagi tanggung jawab, empati, gotong royong, dan lain sebagainya. Ya. Kesiapan untuk tantangan. Jadi tantangan apa ketika kalian di luar sana ketika sudah lulus, apa yang harus dilakukan? Berbaur dengan masyarakat. Bagaimana? Berbaur dengan suasana pekerjaan itu harus bagaimana? Gunakan dengan budaya positif. Kemudian siap kontribusi positif sedikit terpengaruh oleh budaya positif cenderung memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan memastikannya tadi. Dan referensi ini diambil dari budaya positif keyakinan kelas yang sudah dilakukan, kemudian budaya positif yang ada di sekolah. Kita bisa memperhatikan budaya tingkah laku kalian yang ada, kemudian juga rekan-rekan sahabat, guru. Kemudian penerapan positif memberi keyakinan kelas dan implementasi budaya positif di sekolah di SMK Hikmah Garut. Kiranya ada pertanyaan dari ibu dan siswa. Bagaimanakah tanggapan ibu dari hasil presentasi budaya positif ini? Ya, terima kasih Bu Lita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan tadi tentang budaya positif sudah bagus ya. Kalau sebelum kita mengikuti kegiatan program pembukaan, banyak sekali hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru. Contohnya dari mulai etika bahasa, gitu ya, cara mendidik siswa ataupun cara membenarkan tentang sikap siswa itu seperti biasa saja, gitu. Tapi setelah kita mengenal bagaimana budaya positif tentang keyakinan kelas, tentang kesepakatan kelas itu, jadi kita sebagai tenaga pendidik dan juga siswa bisa mengetahui seperti apa budaya positif yang diterapkan di sekolah. Dan juga alhamdulillah dari budaya positif yang tadi disampaikan untuk di SMK Hikmah Garut kita sudah terbiasa melaksanakannya. Sudah terbiasa. Mudah-mudahan dengan keberadaan Monika sudah masuk ke kegiatan program penggerak nanti bisa mewarnai, khususnya bisa menerapkan kepada kami sebagai tenaga pendidik dan juga bisa mengaplikasikannya kepada siswa dan siswi. Seperti ya, terima kasih. Jadi responnya bagus sekali. Ya, terima kasih. Betul sekali, Ibu. Ketika saya juga sebelum memasuki dunia guru penggerak itu, kalau ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Keluar aja nih, keluar aja. Tapi setelah tahu, oh kenapa siswa ini tidak boleh seperti itu, katanya langsung di-just, tapi diadakan
seperti itu. Sudah melakukannya belum? Bu Yesi sendiri udah ikut seperti itu. Jadi terima kasih kepada yang sudah. Jadi keyakinan kelas dan revolusi ini memang cukup penting untuk diterapkan pada diri kita sendiri, siswa maupun di lingkungan sekolah. Ada lagi ibu yang mau bertanya atau dari siswa mau bertanya tentang budaya positif? Jangan malu, kan kemarin kita belajar ya tentang keyakinan kelas, menyepakati apa peraturan kelas yang ada dalam pelajaran sendiri bahasa Indonesia. Tinggal ditanya konsekuensi saja tentang peraturan kelas. Tidak ada? Ya, kalau sudah cukup, mungkin dari saya terima kasih ibu bapak guru sudah berkenan mendengarkan pemaparan tentang budaya positif. Juga terima kasih kepada murid-murid yang sudah mau mendengarkan tentang pemaparan budaya positif. Mungkin saya kembalikan lagi kepada saudara-saudara. Alhamdulillahirobbilalamin untuk kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh calon guru penggerak komunikasi kita yang mengajar di SMK Hikmah baru kelas saya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diaplikasikan di sekolah SMK Hikmah baru. Untuk itu, marilah kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.